Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dengan membaca buku Permodalan dalam Islam. Dan sebelumnya kami mohon maaf, acara ini agak telat karena ada beberapa kendala teknis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran. Dan insya Allah kita akan membaca mulai halaman 9 bagi Anda yang memiliki bukunya. Kita akan melihat bagaimana prestasi manusia yang sesungguhnya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa apabila prestasi manusia itu diukur berdasarkan sejauh mana dia berhasil menggapai cita-citanya, menggapai harapannya, maka ukuran itu menjadi sangat tidak standar. Karena yang namanya cita-cita dan harapan manusia selalu berkembang. Ketika dia bercita-cita untuk mendapatkan A, maka saat dia mendapatkan itu sesuai dengan apa yang dia harapkan, Allah wujudkan cita-citanya. Ternyata dia tidak berhenti di sana. Dia nanti akan mencari harapan berikutnya, mencari cita-cita berikutnya. Kemudian misalnya dia bercita-cita untuk mendapatkan B. Setelah mendapatkan B, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Dia akan terus mencari cita-cita itu hingga akhirnya wala yamla'u, dan tidak ada yang bisa memenuhi dari perut Bani Adam, wala yamla'u jawfa Bani Adam illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut Bani Adam kecuali tanah, artinya dia mati. Karena itu, seperti apakah prestasi kita yang sejatinya? Prestasi kita tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita punya, atau seberapa tinggi jabatan yang saat ini sedang kita jalani, atau seindah apa tubuh yang kita miliki. Itu bukan prestasi. Sehingga kalau ini disebut sebagai prestasi, ya, ini ukuran yang tidak standar, karena manusia akan selalu ingin mendapatkan tambahannya. Namun prestasi manusia yang sejatinya adalah sejauh mana dia bisa memberi manfaat bagi orang lain. Dengan kata lain, prestasi kita diukur dari sejauh mana kita bisa menjadi manusia yang berkah. Sejauh mana dia bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Bahasa lainnya adalah prestasi kita diukur sejauh mana kita bisa menjadi manusia yang berkah. Semakin bermanfaat bagi lingkungan, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat yang lain. Sehingga ukuran prestasi seorang hamba terkait muamalah, interaksi terhadap dunia, kita bicara interaksi terhadap dunia, ya, adalah sejauh mana dia banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Semakin banyak memberikan manfaat bagi yang lain, maka dia semakin berprestasi di masyarakat. Sehingga kalau orang itu kaya, tapi kaya untuk kepentingan pribadinya. Dia punya jabatan, tapi hanya untuk kepentingan pribadinya. Dia punya status sosial hanya untuk kepentingan pribadinya. Gak ada nilai positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Tidak ada nilai plus untuk penilaian bagi orang semacam ini. Karena hakikat dari prestasi bukan diukur dari sejauh mana dia bisa mendapatkan kekayaan, dia memiliki status sosial, dan seterusnya. Tapi ukuran prestasi, kembali kami tegaskan, adalah sejauh mana dia bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Kemudian, keberkahan itu sesuai dengan potensi. Kenapa? Karena manusia punya potensi yang berbeda-beda.
ada manusia yang dia punya potensi di tempat A. Ada manusia yang dia punya potensi di tempat B. Ada manusia yang dia punya potensi di tempat C, dan begitu seterusnya. Kita tidak diminta untuk memberikan semua bentuk kebaikan kepada orang lain. Karena itu mustahil bisa kita lakukan. Mengingat kita memiliki banyak keterbatasan. Kemampuan kita juga terbatas. Dan di samping itu kemampuan ini penuh dengan kekurangan. Karena itulah Islam mengarahkan kepada kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain sesuai potensi yang kita miliki. Dan bagian dari keadilan Allah, Dia membagi amal bagi para hambanya sesuai dengan potensinya. Nabi SAW bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah, karena setiap jiwa itu dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Mari kita bekerja. Bekerja untuk akhirat. Manusia bekerja untuk akhirat. Dan masing-masing akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tujuan penciptaannya. Bagi yang dia diciptakan untuk menjadi penduduk surga, diciptakan untuk menjadi orang yang taat, maka akan Allah mudahkan untuk melakukan ketaatan. Sebaliknya, bagi dia yang diciptakan untuk menjadi orang yang berbuat maksiat, maka dia akan dimudahkan untuk berbuat maksiat. Itu kurang lebih makna hadis. Sehingga masing-masing manusia, dia diarahkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dia diciptakan. Namun, kalau kita pahami secara melebar, Allah Subhanahu wa ta'ala juga membagi dunia ini kepada para hambanya, sehingga dia diarahkan sesuai dengan cara Allah untuk melengkapi orang ini bagi kehidupan dunia. Si A misalnya, dia dijadikan oleh Allah ahli dalam bidang X. Si B dijadikan oleh Allah ahli dalam bidang Y. Si C ahli dalam bidang Z. Akhirnya mereka bisa saling melengkapi. Tidak ada manusia yang ahli di segala bidang. Tidak ada manusia yang ahli di segala bidang. Sehingga dia pasti butuh orang lain. Dia butuh tenaga orang lain. Sehingga mereka bisa saling melengkapi. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir semacam ini Allah ciptakan agar roda ini selalu berputar. Berputar dengan stabil karena manusia mendapatkan apa yang mereka butuhkan, baik dari kemampuan pribadinya maupun dengan meminta bantuan orang lain. Terjadilah akad ijarah, terjadilah akad jual beli, terjadilah dinamika kehidupan berjalan. Karena mereka bisa saling membutuhkan. Anda bisa bayangkan, andaikan semua manusia itu potensinya sama. Semuanya guru semua. Semuanya tukang semua. Atau semuanya, apa misalnya, pedagang. Tentu mereka tidak akan bisa hidup dengan stabil. Karena antara satu dengan yang lainnya tidak bisa saling melengkapi. Karena itu ketika seorang hamba bisa saling melengkapi, dinamika kehidupan itu berjalan. Baik. Semua manusia diarahkan untuk beramal sesuai dengan ujung hidupnya. Orang yang mendapatkan kebahagiaan di ujung hidupnya akan dimudahkan untuk melakukan amal yang mengantarkannya kepada kebahagiaan dan sebaliknya. Dan terkadang begini ya, Allah takdirkan manusia itu tidak sesuai dengan arah penciptaannya. Tidak sesuai dengan cita-citanya. Allah terkadang mentakdirkan manusia tidak sesuai dengan cita-citanya. Betapa banyak ada orang yang dia misalnya belajar di dunia eksak. Tapi ternyata ketika dia dewasa, dia bergelut di dunia non-eksak. Dulu dia belajar teknik misalnya. Kemudian ketika dewasa, dia melayani bidang sosial.
Ada juga yang dulu belajar di dunia sosial, kemudian ketika dewasa dia melayani di bidang teknik. Ada orang yang lulusan sastra Arab, tapi dia menjadi editor video. Dan ada orang yang lulusan multimedia, tapi dia ngajar bahasa Arab. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga kadang Allah Subhanahu wa taala ya, meletakkan manusia tidak sesuai dengan rencananya. Barangkali ada banyak asatidzah yang mereka alumni dari ya, kampus teknik atau kampus kedokteran. Mungkin dulu nggak kebayang pada dirinya kalau dia nanti akan terjun di dunia dakwah. Dia tidak ada keinginan untuk terjun di dunia dakwah dulu ya. Dalam arti tidak punya cita-cita untuk menjadi seorang ustadz atau seorang guru. Namun Allah Subhanahu wa taala arahkan sehingga yang di sini ke arah ke kanan, yang di kiri ke arah ke kanan, yang di kanan ke arah ke kiri. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik, kembali kepada masalah potensi. Imam Malik bin Anas pernah mendapatkan sepucuk surat dari kawannya, Abdullah Al-Umari. Yang orang ini dikenal sangat rajin beribadah dan banyak berkhalwah, banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat itu kawannya mengajak Imam Malik agar jangan berlebihan duduk di majelis hadis di Madinah. Jangan berlebihan duduk di majelis hadis, duduk mengajar hadis di Madinah. Tetapi hendaknya menyendiri dalam rangka memperbanyak ibadah. Kemudian Imam Malik memberikan jawaban dengan pernyataan yang cukup menekan. Bagaimana beliau? Bagaimana jawaban beliau? Coba kita baca ini. Innallaha azza wa jalla qassama al-a'mala kama qassama al-arzaq. Allah azza wa jalla membagi amal bagi hamba sebagaimana Allah membagi rizki. Farubba rajulin futiha lahu fis salah walam yuftah lahu fis saum. Ada orang yang dia dimudahkan untuk mengerjakan salat, tapi dia tidak dimudahkan untuk berpuasa. Sesungguhnya Allah membagi amal bagi para hamba sebagaimana Allah membagi rizki. Ada yang dimudahkan melaksanakan salat, tapi dia tidak dimudahkan melaksanakan puasa. Ada yang dimudahkan untuk bersedekah, namun dia tidak dimudahkan untuk puasa. Ada yang dimudahkan untuk jihad, tapi dia tidak dimudahkan untuk salat. Wa nashrul ilmi wa ta'limuhu min afdali a'malil bir. Kata Imam Malik, dan menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu termasuk di antara amal kebaikan yang paling afdal. Sehingga kalau kau ajak untuk meninggalkan majelis ilmu dalam rangka untuk beramal salat, dalam rangka untuk fokus beribadah, ya, kita punya amal sendiri-sendiri. Kamu berada di sana, saya berada di sini. Dan menurutku, kata Imam Malik, nashrul ilmi wa ta'limuhu min afdali a'malil birri. Menyebarkan ilmu, mengajarkan masyarakat tentang ilmu, termasuk di antara amal kebaikan yang sangat afdal. Lalu beliau melanjutkan, wa qad raditu bima fatahallahu li. Dan aku telah ridha dengan kemudahan yang Allah berikan kepadaku. Min dalika, terhadap profesi ini, yaitu banyak mengajarkan hadis di Madinah. Wa ma adhunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Dan menurutku aktivitas yang saat ini aku geluti, ma ana fihi, aktivitas yang saat ini aku geluti, biduni, derajatnya di bawah, ma anta fihi, aktivitas yang saat ini kau geluti. Menurutku, aktivitas yang saat ini saya jalani tidak lebih rendah dibandingkan aktivitas yang sekarang kau jalani. Sehingga kalau kau saat ini berada sebagai seorang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli khalwah, ahli munajat, dan aku sekarang berada di posisi banyak mengajar. Kata Imam Malik,
apa yang aku jalani tidak lebih rendah dibandingkan apa yang kau jalani. Lalu beliau menyampaikan, wa arju ayyakuna kulluna ala khairin, dan aku tetap berharap kita semuanya dalam kebaikan. Sehingga aku tetap berharap kita nanti bisa masuk surga. Wa yajibu ala kulli wahidin minna ay yarda bima qassamallahu lahu. Dan wajib bagi kita untuk ridha terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya. Wassalam. Ya, penutupnya wassalam. Masya Allah. Nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala terkait bagaimana prinsip seorang muslim terhadap amal yang Allah berikan kepadanya. Ada sebagian orang yang dia lebih serius di bidang A tapi tidak serius di bidang B. Ada yang lebih serius di bidang B, kurang serius di bidang C, dan seterusnya. Dan kita perlu meyakini hal ini ya. Allah membagi amal untuk para hambanya sebagaimana Allah bagi rizki. Sehingga kalau dimudahkan di amal A, kita tidak perlu mencela orang yang mereka sibuk di amal B. Kalaupun dimudahkan di amal B, tidak perlu mencela orang yang sibuk di amal C. Karena semuanya bisa saling melengkapi. Dalam satu kegiatan yayasan misalnya. Kita paham ya, di organ yayasan ada banyak unsur. Dalam sebuah kegiatan kajian, dalam kegiatan ini ada banyak unsur. Ada di bagian parkir, ada di bagian keamanan, ada yang di bagian jaga ustadz, ada yang di bagian menyetorkan pertanyaan dari jamaah, ada moderator, dan seterusnya. Meskipun yang kelihatan ada yang ada di depan, tapi bukan berarti bahasanya yang jaga parkir nggak kelihatan. Betul ya, nggak kelihatan. Bukan berarti bahasanya yang jaga parkir tidak punya peran, meskipun dia tidak kelihatan. Karena Allah membagi amal sebagaimana Allah bagi rezeki, dan masing-masing harus ridha dengan pilihan yang telah Allah berikan kepadanya. Nabi SAW tidak meminta agar kita semuanya menjadi dai, karena ini tidak mungkin. Atau menjadi orang kaya yang dermawan, atau menjadi pejabat yang bisa memberikan banyak kemudahan bagi lingkungan, karena tidak semua potensi ini kita miliki. Kalian semua, wahai umatku, jadilah dai. Terus yang didakwai siapa? Namun masing-masing diminta untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah dan berusaha memberikan manfaat sesuai potensi yang dimiliki. Berusaha memberikan manfaat sesuai potensi yang dia miliki. Mereka yang memiliki jabatan bisa memberikan manfaat bagi umat dengan jabatannya. Mereka yang diberi kelebihan harta bisa memberikan manfaat bagi umat dengan kelebihan hartanya. Sebagaimana mereka yang diberi pemahaman ilmu bisa memberikan manfaat dengan ilmunya, dan begitu seterusnya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis yang masya Allah ya. Bagi saya bisa menjawab banyak kasus atau bisa menjawab berbagai fenomena yang ada di masyarakat terkait kenapa manusia itu ditakdirkan oleh Allah dengan suasana yang berbeda. Kata Nabi SAW, An-nasu ma'adin. Manusia itu ibarat barang tambang. Manusia itu barang tambang. Dan kita tahu yang namanya barang tambang, nilainya berbeda-beda. Ada barang tambang yang kecil ya, 1 gram itu berapa? Coba itu, di situ ada uang danik yang bungkus plastik. Ini danik kecil banget ya. Nah, taruh begini, nggak kelihatan. Begini. Ini danik 1/6 dirham. Kecil banget. Tapi ketika ini berbentuk emas, tapi danik ini berbentuk perak ya. Ketika berbentuk emas, kecil segini berapa? Mahal.
bisa ratusan juta. Ratusan ribu, bisa ratusan ribu. Dan ada barang yang lebih gede. Tapi dia juga murah. Batu itu murah. Pasir itu setruk itu berapa? Sekitar 700-an ribu sampai 1 juta. Emas 1 gram 900 ribu. Jadi ada emas kecil nilainya sama dengan pasir segunung. Itulah manusia. Ada orang yang dia banyak dibutuhkan masyarakat. Sehingga orang ini mahal. Dimanapun dia berada, masyarakat selalu membutuhkannya. Sebaliknya ada orang yang dia kurang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga nilainya lebih murah. Tapi dia punya peran. Sehingga kalau tidak ada dia, posisi peran itu menjadi tidak jalan. Dalam sebuah kegiatan itu bisa saling melengkapi. Kita tidak mungkin dalam membangun rumah semuanya pakai emas. Batako emas, nanti semennya dicampur emas, keramiknya emas, apa-apa serba emas. Tidak mungkin itu kita lakukan. Kita tetap butuh semen, kita butuh pasir, kita butuh batu, kita butuh kerikil. Sebagaimana pula kita butuh hiasan yang ada di dalam rumah dengan dikasih barang-barang yang lebih mewah. Manusia seperti barang tambang. Lalu kata Nabi SAW, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang yang terbaik di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di zaman Islam. Maksudnya terbaik di zaman jahiliyah bagaimana? Terbaik di zaman jahiliyah artinya dia adalah orang yang memiliki banyak potensi. Memiliki banyak potensi. Dia ini dermawan. Kemudian orangnya baik hati. Bukan tipe orang yang temperamen, pemarah. Bukan tipe sumbu pendek. Bukan tipe orang yang keras. Kemudian orangnya, apalagi misalnya, kalau diajak bicara nyaman, ketika diajak berinteraksi enak, pemberani, ada banyak kelebihan padanya. Dia juga pinter misalnya. Ketika orang punya banyak kelebihan semacam ini, dimanapun dia berada, dibutuhkan. Sebelum Islam datang, ada orang-orang jahiliyah yang dia punya banyak kelebihan. Seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum Islam datang, beliau memang punya banyak kelebihan, banyak potensi. Pemberani, dermawan, tegas. Kemudian apalagi? Megang prinsip, komitmen. Dan beliau juga punya kekayaan. Demikian pula Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau juga punya beberapa kelebihan. Abu Bakar As-Siddiq punya banyak kelebihan sebelum Islam datang. Begitu Islam datang, mereka masuk Islam, apakah kelebihannya ditinggal? Tidak. Mereka masuk Islam bersama kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Sementara akhlak-akhlak buruknya ditinggalkan. Masya Allah. Sehingga begitu masuk Islam, dia menjadi orang pilihan yang terbersihkan dari akhlak-akhlak buruk sebelumnya. Idza faquhu, apabila dia paham agama. Nah, di sini ada catatan, apabila dia paham agama. Barulah itu semuanya bernilai. Kenapa? Karena seorang hamba ketika tidak paham agama, potensi yang dia miliki umumnya hanya untuk kepentingan pribadi. Masyarakat muslim yang kaya itu tidak kurang. Masya Allah, di Indonesia yang muslim yang kaya banyak sekali. Muslim yang pejabat banyak. Muslim yang pinter, dia jadi dosen banyak. Ribuan. Tapi kalau semua potensi itu hanya untuk kembali kepada kepentingan pribadi, orang lain nggak dapat manfaat. Kenapa dia kaya? Hanya untuk kepentingan pribadinya. Kenapa dia misalnya punya status sosial? Hanya untuk kepentingan pribadinya. Orang lain nggak dapat manfaat. Dan berbeda ceritanya kalau orang itu paham agama. Dia akan punya semangat bagaimana memberikan manfaat bagi yang lain. Barang tambang beraneka ragam tingkatannya. Di sana ada emas, perak, nikel, besi, bahkan kerikil dan pasir.
Masing-masing memiliki nilai yang jauh berbeda sesuai dengan kelebihannya. Rasulullah SAW memisalkan manusia sebagaimana layaknya barang tambang. Masing-masing memiliki nilai yang berbeda sesuai dengan tingkat kelebihannya, namun semua itu baru memiliki arti ketika dia paham agama. Semua kelebihan itu baru memiliki arti ketika orangnya paham agama. Karena orang ketika paham agama, dia akan maksimalkan potensi dirinya untuk kepentingan umat. Sebaliknya, kalau dia buta agama, betul dia kaya, tapi dia tidak banyak memberikan manfaat bagi umat. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semangat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga kita bisa menjadi seorang hamba yang lebih bermanfaat bagi umat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu belum ya. Gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap toh? Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana? Kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Kayak ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana? Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nur Bait. Nah, nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Oh, gampang. Beli di ANB Store atau enggak klik anbstore.id. Oh, siap. Begitu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pertanyaannya di luar tema. Ada salah satu bank yang mengadakan kur sistemnya murabahah. Jadi pihak bank memberikan pembiayaan berdasarkan barang yang akan dibeli oleh nasabah. Dan akad ini bank menentukan keuntungan atas transaksi jual beli yang disebut margin. Ada denda keterlambatan, tapi tidak menjadi pendapatan pihak bank, namun untuk dana sosial. Untuk alurnya, bank ada rekening penampungan, lalu nanti penyaluran melalui lembaga ambil zakat. Kabarnya, semua produk sudah dianalis dan disetujui oleh Dewan Syariat Nasional dan MUI. Apakah hukum dari akad tersebut, Ustaz? Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Nah, baik. Saya fokus untuk catatan yang kedua dari pertanyaan ya. Dalam arti saya tidak membahas tentang bagaimana skema akad jual beli antara nasabah dengan bank. Yang tadi disebut kur tadi ya. Tapi saya lebih fokus kepada masalah denda yang diwajibkan oleh pihak bank kepada nasabah yang telat bayar. Baik. Pertama begini. Dalam Islam kita diajarkan dua aturan. Jadi, orang yang telat bayar utang. Orang yang telat bayar utang itu ada dua. Yang pertama orang yang mampu. Dia mampu untuk bayar tapi sengaja menunda. Praktek seperti ini masuk dalam kategori zalim.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun." Matlul ghani zulmun. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh al-ghani, orang yang memiliki kemampuan, zulmun adalah kezaliman. Sehingga kalau orang itu mampu tapi sengaja menunda pembayaran utang, berarti dia telah berbuat zalim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan orang yang berbuat zalim, si zalim boleh dihukum. Si zalim boleh dihukum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah." Layyul wajid, penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh al-wajid, orang yang mampu, menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya, sehingga dia boleh dihukum. Baik, ini catatan yang pertama terkait orang yang telat bayar utang jenis pertama. Yang kedua adalah orang yang tidak mampu. Untuk orang yang tidak mampu, Allah perintahkan kepada kita agar diberi waktu tunda. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di bagian akhir dari surat Al-Baqarah. فَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ, kalau orang yang berutang itu mengalami kesulitan. Coba kita buka surat Al-Baqarah ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya adab ketika orang itu punya utang lalu dia mengalami kesulitan. Apabila dia mengalami kesulitan, fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau dia mengalami kesulitan, maka harus diberi waktu tunda. Fanadhiratun ila maisarah di sini menggunakan isim masdar, tapi masdar bimakna al-amr. Masdar dengan makna perintah. Sehingga fanadhiratun maknanya adalah fanduru ila maisarah. Berikan waktu tunda sampai mudah baginya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ada di surat Al-Baqarah ayat 280. Bagi yang tidak mampu wajib diberi waktu tunda. Wajib diberi waktu tunda. Sehingga silahkan ditunda, tidak apa-apa. Kami beri waktu tunda bagi Anda, ya, karena Anda tidak mampu. Dan ini atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ada di mana? Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Baik. Selanjutnya terkait masalah nasabah yang tidak bisa bayar utang. Nasabah tidak bisa bayar utang. Maka kembali kepada dua kondisi di atas. Jika nasabahnya tidak mampu, terlarang bagi pihak bank untuk meminta kelebihan apapun, terlarang bagi pihak bank untuk memberikan hukuman baginya. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Maka di sini jika tidak mampu bayar,
maka tidak boleh ada hukuman. Tidak boleh ada hukuman apapun. Karena ini bertentangan dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 280. Allah perintahkan untuk ngasih waktu tunda, bukan dihukum. Berbeda dengan orang yang telat bayar utang karena mampu. Nah, berarti yang kedua adalah nasabah yang mampu. Jika nasabah mampu. Nah, jika nasabah mampu untuk bayar, tapi dia sengaja telat, apakah boleh ada denda? Bolehkah ada denda? Bolehkah ada denda? Posisi denda di sini bagi bank itu dipahami sebagai pendapatan non halal. Makanya oleh bank disalurkan untuk kegiatan sosial. Ada rekening khusus yang disediakan. Bapak bayar dendanya bukan ke rekening kami, tapi ke rekening khusus yang nanti ditangani oleh LAZ, lembaga amil zakat di bank itu, ya, untuk dana kegiatan sosial. Sehingga bolehkah ada denda? Baik, kita akan lihat dulu ya posisi denda di sini, status denda. Mohon dipahami, saya berbicara khusus untuk nasabah yang mampu, bukan nasabah yang tidak mampu. Nah, status denda ini sebagai hukuman. Sebagai hukuman. Dalam bentuk menderma. Hukumannya dalam bentuk menderma. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-ilzam bit-tabarru'. Yang diistilahkan para ulama dengan sebutan al-ilzam bit-tabarru', mewajibkan seseorang untuk menderma. Al-ilzam bit-tabarru', mewajibkan seseorang untuk menderma. Wallahu a'lam, prinsip ini al-ilzam bit-tabarru', mewajibkan seseorang untuk menderma, ini diturunkan dari keterangan Malikiyah. Diturunkan dari keterangan dalam madhab Malikiyah. Dan ini diadopsi oleh sebagian ulama untuk dijadikan sebagai solusi bagi nasabah yang mampu tapi dia nggak mau bayar. Maka dia boleh dihukum dengan cara diwajibkan untuk menderma. Maka dia bayar sebagai denda, tapi denda itu tidak masuk sebagai pendapatan bank, namun nanti disalurkan untuk kegiatan sosial. Baik, meskipun ulama beda pendapat. Ya. Ulama beda pendapat tentang hukum status denda ini ya. Hukum denda sebagai apa tadi? Sebagai dana sosial. Kita sudah mengerucut ya, denda itu tidak menjadi pendapatan bagi lembaga keuangan, tapi sebagai dana sosial. Bukan sebagai pendapatan, sebagai dana sosial. Hukum denda sebagai dana sosial. Ya. Untuk nasabah yang mampu bayar. Dan saya kira pertanyaan yang disampaikan tadi konteksnya adalah bank syariah. Kalau bank konven mereka tidak menerapkan seperti ini. Hukum denda sebagai dana sosial untuk nasabah yang mampu bayar. Status denda tadi apa? Sebagai al-izam bit-tabarru', sebagai kewajiban yang dibebankan kepada orang yang berbuat zalim untuk menderma. Baik. Nah, apakah ini diperbolehkan? Ada dua pendapat. Ulama beda pendapat. Ada dua pendapat yang disampaikan oleh para ulama kontemporer. Ada yang mengatakan hukumnya boleh. Dan ada yang mengatakan hukumnya dilarang. Baik, coba transition dulu ya. Nih, kita carikan
Baik. Jadi ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Coba kita buka ini. Di sini disebutkan qarrara majlisul majma' al-fiqhi bil ijma'. Majelis majma' al-fiqhi dengan sepakat menetapkan bahwasanya an-nadda'in idza syarata 'ala al-madin aw farada 'alaihi ay yadfa'a lahu mablaghan min al-mal gharamatan maliyah jazaiyah muhaddadah aw binisbatin muayyanah idza ta'akhkhara 'an as-sadad fil maw'id al-muhaddad bainahuma fa huwa syartun batil. Majma' fikih Islami dengan sepakat para anggota majma' menetapkan apabila orang yang memberi utang mensyaratkan bagi madin, bagi orang yang menerima utang, atau mewajibkan kepadanya untuk menyerahkan uang senilai tertentu sebagai ganti denda, ya, gharamatan maliyah, dalam bentuk denda yang ditetapkan nilainya atau sesuai dengan persentase tertentu disebabkan karena telat bayar pada waktunya, fahuwa syartun batil, ini adalah syarat yang batil dan tidak wajib untuk dipenuhi, bahkan tidak halal untuk dipenuhi. Baik yang mengajukan syarat bentuknya bank atau yang lainnya, karena ini merupakan riba jahiliyah yang Al-Quran turun untuk mengharamkannya. Baik. Walaqad akhadha al-qadha' as-su'udi bihadzal ittijah al-fiqhi. Dan al-qadha' dalam majelis hakim, majelis kehakiman di Saudi mengambil keputusan sesuai dengan prinsip ini. Baik. Kemudian ada pendapat yang kedua. Tsaniyan, pendapat yang kedua. Tadhhabu sullatun minal fuqaha. Ada beberapa ulama yang berpendapat, di antaranya Dr. Mustafa Ahmad Az-Zarqa rahimahullah. Beliau berpendapat bolehnya praktek seperti ini, yaitu adanya denda, disebabkan karena telat dalam bayar cicilan dengan syarat ya. 1. Idza kana al-madinu al-mumatil musiran. Apabila orang yang berutang dan dia telat bayar itu adalah musir, orang yang mampu. Yang kedua, alla yakuna lil madin ma'dziratun syar'iyyah. Orang yang berutang tidak punya alasan yang syar'i untuk menunda pelunasan utang. Yang ketiga, ayyaqdiral qada'a miqdar at-ta'wid alladhi yastahiquhu ad-da'in muqabila ta'khiril madin fil wafa' haitsu la yajuzu al-ittifaq musabbaqan baina ad-da'in wal madin ala tahdidi dararid da'in min ta'khiril wafa'. Yang ketiga, ayyuqaddaral qada', ya. Nilai apa tadi? Denda tadi diukur, ditakar sesuai dengan ta'wid, sesuai dengan denda yang menjadi hak orang yang memberi utang sebagai ganti dari pelunasan yang tertunda. Artinya begini, bahwa nilainya itu baru ditetapkan di akhir, bukan disepakati di awal. Kamu nanti kalau telat, kamu harus bayar sekian. Disepakati di awal, tidak boleh. Harusnya di akhir. Sehingga diukur nih, dia pelunasannya kurang berapa? Sekian. Ini dia kena denda sekian, diukur di belakang. Maka tidak boleh ada kesepakatan sebelumnya antara yang memberi utang dan yang menerima utang terhadap batasan, terhadap nilai doror, ya, nilai kerugian yang didapatkan oleh orang yang berutang ketika terjadi penundaan pelunasan. Intinya ada dua pendapat, ada yang membolehkan dan boleh ini bersyarat. Salah satu syaratnya tadi ya, dia harus mampu
dan tidak ada uzur syar'i, kemudian tidak disepakati di awal. Tidak disepakati. Apabila 3 syarat ini terpenuhi, maka menurut sebagian ulama adanya denda keterlambatan padahal dia mampu, hukumnya diperbolehkan. Namun ada juga ulama yang melarang, sehingga ada khilaf dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Ustaz, ini melanjutkan pertanyaan yang kemarin Ustaz. Masalah perusahaan yang suami yang mengambil keuntungan untuk pembuatan kartu dari perusahaan Ustaz. Nah Ustaz, kalau seandainya yang mengambil keuntungan itu adalah istri Ustaz, jadi suami tidak mengambil keuntungan, istri yang mencari tempat pembuatan kartu, terus dia menjualnya ke suami. Dia mengambil keuntungan karena telah menjual ke suami itu Ustaz. Baik. Apakah itu dibolehkan Ustaz? Baik. Ya, jazakallah khair Ustaz. Baik, untuk yang seperti ini kemarin sudah kita sampaikan ya. Ada 2 pendekatan ulama, pendekatan dalam mazhab Syafi'iyah dan pendekatan dalam mazhab Hambali. Dan kalau kita menggunakan pendekatan dalam mazhab Hambali, kita menggunakan pendekatan dalam mazhab Syafi'iyah, memungkinkan itu dilakukan dengan cara dialihkan ke orang lain, meskipun keluarganya. Sehingga kalau suami sendiri yang melakukan pengadaan, lalu dia ngambil margin, ini pelanggaran. Karena suami adalah wakil. Suami adalah wakil dari perusahaan dia. PT, kemudian dia nyuruh A. Maka posisi A di sini adalah transition. Posisi A di sini adalah sebagai wakil dari PT. Posisi A adalah sebagai wakil dari PT. Sudah? Sehingga A sama dengan PT Aksen. Maka kalau A menjadi penjual, berarti A menjual kepada PT, padahal dia sendiri adalah wakil bagi PT. Paham ya? Sehingga ketika A menjual kepada PT, berarti dia sendiri adalah wakil bagi PT. Berarti dia menjual pada dirinya sendiri. Sehingga jadinya begini. PT bertransaksi dengan A. Padahal A ini sendiri adalah wakil dari PT. Berarti sama dengan PT bertransaksi dengan PT Aksen. Jadinya PT bertransaksi dengan PT. Ini yang dimaksud dalam mazhab Syafi'iyah ittihadul mujib wal qabil, yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Aku jual barang ini kepadamu, langsung saya pindah ke situ ya. Aku jual, baik aku terima barang ini dengan harga sekian. Orangnya sama. Ibarat orang main badminton, dia nyemes, lalu dia lari ke lapangan sebelahnya, balik nyemes. Nah ini jadinya nggak bisa jalan transaksi seperti ini. Baik. Lalu solusinya bagaimana? Ya. A punya istri. Istrinya kan bukan wakil PT. Istrinya bukan wakil perusahaan tempat A bekerja. Sudah? Istri bukan wakil. Yang wakil PT itu A, bukan wakil PT. Sehingga ketika A bertransaksi dengan istrinya, maka di sini kan sama dengan PT Aksen melakukan akad dengan istrinya A. Dan ini bukan wakil. Transaksi ini sah.
menurut pendekatan mazhab Syafi'iyah. Ya. Ini akad sah. Baik. Namun seperti ini tidak kami anjurkan. Loh, kok bisa, Pak? Ada pendekatan yang kedua yang juga penting untuk diperhatikan, yaitu potensi tuduhan tadi ya. Potensi tuduhan. Ya. Madhinnatut tuhmah. Yang itu memang digunakan dalam mazhab Hambali. Karena istri dengan A ini kan satu badan. Mereka keluarga. Sehingga mau A yang ngambil keuntungan maupun istri yang ngambil keuntungan, tetap nanti mereka akan menikmati bersama. Karena itu mungkin juga penting untuk diperhatikan pendekatan mazhab Hambali, bahwa di posisi ini masih tetap akan ada madhinnatut tuhmah, potensi tuduhan gak baik. Ya, bati mengambil keuntungan, mengambil margin sebelum atau untuk kepentingan pribadinya, padahal posisi dia adalah sebagai wakil. Maka lebih selamat kami sarankan minta izin saja ke PT. Boleh nggak nanti saya ngambil margin sekian? Sebutkan aja, enggak apa-apa. Kalau pihak PT menyetujui, silakan dilanjutkan. Tapi kalau pihak PT merasa keberatan, ya serahkan apa adanya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.